kali ini aku mau masak santai lagi ya. Nah, ini dua macam lagi juga. Untuk resep pertama, aku akan bikin oseng kilat. Nah, ini semua yang aku bikin nama pakai kilat itu berarti bikinnya cepet ya. Aku nggak pakai bumbu-bumbu yang harus iris-iris. Jadi aku pakai sambal instan aja. Boleh pakai sambal apa aja yang ada di rumah, yang penting pedes ya. Lalu pakai cabai merah, aku iris-iris seperti ini. Lalu aku pakai bakso, ini bakso sapi ya, aku potong. Nah, seperti ini. Jadi 8 biji ya per buah. Bisa dipotong terserah maunya model apa, mau bunga-bunga ya nggak apa-apa. Lalu aku pakai 1 papan tempe, ini papan kecil ya. Nah, aku potong-potong aja seperti ini. Lalu aku pakai tahu juga, aku potong-potong seperti ini. Ini kebetulan aku pakai tahu seperti tahu po asal Kediri ya. Jadi dia ada rasa khasnya. Nah, ini bahannya ini aja untuk oseng tahu tempenya. Nah, bahan lainnya cuma pakai kecap manis aja, garam dan gula bila perlu ya. Untuk berikutnya, ini aku mau bikin dadar. Nah, ini seperti dadarnya Kanjeng Papi ya, cuma ini versi mini. Ini tetap pakai bawang pre yang banyak. Bawang pre itu kalau di Jakarta disebut daun bawang ya, tapi yang ukurannya besar. Dan dia itu kalau dikupas, kulitnya itu bergetah. Beda dengan daun bawang ya. Makanya kalau di luar Jakarta, bawang pre itu disebut bawang pre, bukan daun bawang. Daun bawang beda lagi, lebih kecil biasanya. Lalu aku pakai cuma 2 butir telur aja karena ini porsi kecil. Untuk bumbunya hanya pakai kaldu ayam bubuk. Ini aku pakai sekitar 1 sendok teh, nggak sampai ya. Lalu ini garamnya juga pakai sejumput aja. Pakai sejumput gula juga dan sejumput merica. Sudah sedikit-sedikit aja. Nah, kita mulai ya. Nah, pertama-tama kita nyalakan kompor untuk menggoreng tahu dan tempenya. Nah, ini kalau umpamanya tahu dan tempe sudah tergoreng lebih kilat lagi ya. Di sini aku pakai wajan dari Mel's Kitchen Houseware ya. Ini merek Sipus. Nah, kalau pengen bisa beli di Mel's Kitchen, linknya di bagian deskripsi. Ini enak ya, marble anti lengket. Jadi untuk masak 2 macam itu kita pakai 1 wadah aja. Ini yang pertama kita goreng adalah tahunya ya. Ini sesudah pinggirannya mulai kekuningan, aku masukkan tempenya ya. Ini jadi 1 aja biar cepat. Namanya juga masakan kilat. Karena tempe ini juga butuh waktu ya untuk matang. Kalau nggak mau pakai minyak banyak atau nggak punya persediaan minyak banyak, ya digoreng satu-satu ya, 1 persatu. Aku sayang ibu. Sembari kita tunggu tahu tempenya matang, ini kita campur saja. Seperti ini ya. Nah, tinggal campur aja seperti ini, lalu kita aduk rata. Nah, sesudah kita menggoreng tahu tempe, kita akan mendadar dadarnya ini ya. Nah, ini opsional, jika mau bisa diberi tepung, tapi kali ini aku nggak pakai, soalnya Kanjeng Papi nggak suka ya tepung-tepungan. Seperti ini. Kita siap dadar. Seperti ini kita siap angkat. Ini sekalian kita tiriskan minyaknya ya. Ini aku beri sedikit minyak lagi. Ya, ini agak banyak ya untuk ukuran untuk mendadar. Nah, karena kalau dadarnya ini kurang minyak, hasilnya juga nggak bagus. Karena dadar ini butuh minyak banyak untuk bisa mengembangkan telurnya. Nah, ini kita nyalakan, kita panaskan minyaknya. Sesudah minyaknya panas, kita masukkan dadarnya. Nah, ini masukkan sebagian dulu ya. Jadi nanti akan
ada dua tumpukan, walaupun yang satunya nanti sedikit. Nah, seperti ini. Enaknya penggorengan ini licin ya. Nah, setelah dirasa bagian bawahnya sudah mulai coklat, kita akan balik. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita letakkan lagi lapisan keduanya. Ini ratakan ya. Ini memang semakin banyak telurnya semakin bagus ya hasilnya, tapi ini karena aku cuma butuh sedikit saja porsinya, aku bikin 2 telur saja. Nah, 2 telur sudah bisa jadi segini. Kalau ada yang bilang apa bedanya sama dadar biasa, nah ini kan dadarnya pakai bawang pre ya, jadi baunya itu dahsyat kalau matang. Baunya itu seperti martabak tanpa kulit ya. Nah, kita bayangkan seperti itu, jadi wangi banget ini. Kalau bawang pre matang itu dia mengeluarkan bau wangi yang khas, baunya bikin lapar. Seperti tadi, kita akan membalik. Seperti ini ya. Hasilnya harusnya kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu pucat. Kalau pucat itu berarti dalamnya belum matang. Nah, kalau dalamnya belum matang itu biasanya bawang pre-nya belum wangi. Nah, ini kita bisa intip-intip ya. Jangan sampai gosong. Ngintipin telur tuh nggak bikin bintitan kok. Nah, seperti ini. Kita matikan apinya. Nah, ini kita siap sajikan. Untuk menu selanjutnya nggak usah cuci wajan ya. Ini tinggal kita tambahkan minyak saja. Nah, minyaknya sedikit aja karena kita nggak terlalu pakai banyak bumbu ya. Nah, seperti ini lalu kita tumis bersamaan ya, cabai dan juga baksonya. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan yang namanya tahu tempenya. Ada yang ketinggalan. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan sambalnya. Ini terserah ya mau pakai seberapa. Kalau suka pedas ya semuakan, kalau enggak ya sebagian aja. Lalu kita beri kecap manis agak banyak ya supaya warnanya bagus. Jika nggak suka manis bisa dikurangi. Nah, ini tergantung selera ya kalau soal kecap manisnya. Nah, seperti ini bisa ditambahkan sedikit air. Baunya ya, bau kecap kalau kena wajan itu dahsyat. Nah, ini kita biarkan sampai kecapnya meresap. Kita tambahkan garam. Ini setengah sendok teh lebih dikit ya. Kalau suka asin silakan ditambah. Nah, ini aduk aja. Bagi yang tidak suka manis, bisa pakai dark soy sauce ya, atau kecap jamur. Kecap jamur itu membuat masakan itu lebih gelap warnanya, tapi tidak menambahkan manis, karena dia jenis kecap asin yang tidak terlalu asin. Jadi kalau menggunakan kecap jamur, silakan kurangi penggunaan garam ya. Kecap manisnya bisa diganti dengan gula. Jadi penggunaan kecap manisnya nggak terlalu banyak. Ini kita masak sampai kering.
Nah, seperti ini ya penampilannya. Nah, 2 resep kilat. Nah, ini bikin 2 macam, cuma setengah jam nggak sampai ya waktunya. Dari persiapan menggorengnya pun itu sudah termasuk waktunya. Jadi ini masakan yang kilat ya, cocok untuk yang mau sahur atau buka puasa tapi belum punya makanan. Ini bahannya juga sederhana. Oke, yang suka resepnya silakan like ya, jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Bye bye.